وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من يد القلب والفتن عن كل سوء ومأمول وصل عشاء ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول
صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الإمام الشافعي وخليفة إمام النووي وإمام الرفيعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري شيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري شيخ محمد شرواني بن البنجري شيخ محمد سلمان موليا ثم إلى روح أبي محمد أمين بدالي ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحسن بالدعاء أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح والمناه والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 dengan 4 bahagi. Jadi pembicaraan kita malam ini yaitu tentang pembagian sifat yang ta'alluq. Ta'alluq itu artinya berhubungan, tentang yaitu sifat 20 sifat itu dengan 4 bahagi. Pertama, arti ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Jadi ta'alluq hubungannya yaitu sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada diri sifat kepada zatnya. Jadi sifat berdiri kepada zat yang pertama. Yaitu segala mungkin. Ini halaman 8. Segala mungkin itu Ustaz Sofian halus tulisannya Ustaz sebenarnya. Mungkin apa tuh? Mungkin makdum lah. Mungkin mungkin makdum, mungkin wujud. Aja artinya mungkin ada, mungkin ya,
tiada. Qudrah ta'alluq taksir, iradah ta'alluq taksir. Qudrah itu artinya kuasa, iradah artinya berkehendak, ta'alluqnya kepada memberi bakas, memberi bakas. Jadi baik yang ma'dum, yang kadada, ataupun yang maujud. Seperti maujud, itu ta'alluq taksir yang memberi bakas. Qudrah ini kuasa, kekuasaan Allah Ta'ala itu dapat memberi bakas. Artinya Allah Ta'ala maha kuasa, yaitu seperti menciptakan manusia dan menciptakan alam. Itu adalah memberi bakas. Kemudian iradah, kehendak Allah Ta'ala itu juga memberi bakas. Adapun kita, yaitu qudrah dan iradah kita, kadang memberi bakas. Tahulah bakas lah. Artinya ada tandanya. Nah, yalah, tandanya itu ada tandanya. Tanda qudrah Allah Ta'ala seperti kita lihat di dalam ayat Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah ikam kada berpikir di dalam diri ikam itu ada sesuatu perbuatan Allah? Yaklah, seperti Allah menciptakan mata, telinga, tangan, betis, hati, seluruhnya. Nah, dengan mata kita kawa melihat kita dengan kudrah Allah. Artinya Allah yang menguasakan mata kita kawa melihat. Telinga kita mendengarnya telinga kita Allah Ta'ala yang mendengarkan seluruhnya, ya kah? Segala gerak-gerik kita itu semuanya adalah kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iradah, kehendak kita itu kadang memberi bakas. Kehendak Allah lah yang dapat memberi bakas. Seandainya manusia ini dapat memberi bakas, ya kah? Niscaya kedua Allah Ta'ala, ya kah? Jadi kehendak kita dikehendakkan oleh Allah. Kehendak kita dikehendakkan Allah. Tapi bisa juga kita berkehendak nang kaya ini, sekalinya kada terjadi, berarti kehendak kita kada sesuai lawan kehendak Allah. Jadi kan mesti dua, kita bila berkehendak ini kabul, kehendak ini kabul, kada. Bilainya Allah Ta'ala kada menghendaki, kada terjadi. Kenapa? Karena kehendak kita ini ada dua sebab. Di dalam diri kita itu ada yang disebut hawa nafsu dan juga disebut ada akal. Kalau akal itu yang menyupirnya adalah malaikat. Kalau hawa nafsu itu yang menyupirnya adalah iblis. Jadi kenapa jadi kehendak kita kada dikabulkan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala Maha tahu. Ujar Allah Ta'ala, bila aku kabulkan kehendaknya ini habis merusaknya, ya kan? Nah maka kada terjadi. Sebab Allah itu lebih mengetahuinya. Ya Allah, amun kehendak kita, coba kehendak kita, umumnya kehendak kita hendak sugih, ya kah? Ya kakak waktu kehendak kita ini sugih, banglah nyaman
hendak berdharma yalah nyumbang gitu. Jadi kehendak kita kada kawa memberi bakas. Kemudian itu ada lawan tiada. Kemudian yang kedua sama basar, sama ta'alluq kepada al-kashfi kah. Kemudian basar ta'alluq kepada kashfi. Kashfi ini bahasa Arab, bahasa kita terbuka. Ya, jadi sama itu ta'alluq kashfi. Artinya pandangaran kita dibukakan Allah bahwa kita mendengar. Apaan lagi kalau orang-orang yang sudah dikehendaki Allah Ta'ala menjadi kekasih Allah, inya mereka itu kita nih di sini membicarakan menyambat ngaran sidin, umpamanya lah menyambat ngaran guru sekumpul punya, beliau mendengar. Sebab talinya mereka itu apalagi sudah dalam kubur, itu orang yang dalam kubur itu ada batasnya. Bahkan mereka itu kemanapun mereka menghendaki bisa ya kah. Dan mereka itu kada pernah yang disebut orang mati atau wafat. Kenapa? Karena orang wali-wali itu pindah tempat dia. Jadi bila kita ada apakah musyaqqat atau kesulitan apakah, boleh kita bertawassul. Artinya umpamanya kita dapat kesulitan apakah lah masalah dunia atau akhirat, lalu bekiau maran sidin namanya, wahai guru sekumpul, ulun dapat musyaqqat, mudahan ulun diberi kemudahan. Itu syiriknya, kada boleh orang harus kepada Allah Ta'ala langsung. Kada bapak, kenapa jadi kada bapak? Di dalam Al-Quran sudah Allah Ta'ala menyuruh apa aja Allah Ta'ala, wabtahul wasilah, tuntutlah wasilah. Jadi mana orang memadahkan bahwasanya orang bertawassul kepada wali-wali, orang saleh-saleh yang dipadahkannya syirik, itu mereka itu kurang memahami tentang ilmu agama. Sebenarnya boleh banyak orang yang bertawassul, apalagi kayak di dalam tarekat samaniyah, ya kan? Itu dibolehkan kepada kita. Kenapa? Karena kita ini orang awam, ilmu ma'rifatku kurang. Kadakah langsung kepada Allah Ta'ala. Contohnya aja kayak di dunia, anak menghadap presiden kawala langsung. Pasti lewat pertama kepala desa, camat, bupati, gubernur kepada wakil presiden kepada asisten presiden, hanyar ke presidennya kah? Kayak itu. Jadi kada bapak kita bertawassul kepada orang-orang saleh. Boleh. Kada bapak umumnya ada kedapatan masyarakat apakah kesulitan apakah ya bertawassul kepada presiden. Tuh. Nah, ta'alluq kashfi. Kemudian ta'alluq basar, penglihatan kita kawa melihat. Maka cuman penglihatan kita berbeda dengan sifat Allah Ta'ala basar. Kalau sifat Allah Ta'ala basar itu pada ada halangannya. Kalau manusia itu ada halangannya. Nang kayak kita di sini nah, kada tahu di belakang tinda itu siapa orangnya ya kah? Adakah di belakang itu kalau kada tahu ya kah? Ada tahu kecuali ada yang bedah ahmnya. Nah berarti ada di belakang dinding itu ya kah? Nah itu kita manusia diberi batas kada kawa melihat. Nah berbeda dengan orang-orang wali, orang saleh.
Apalagi Rasulullah. Kalau Rasulullah, beliau melihat orang di belakang sama seperti melihat di muka. Maka itu juga orang kasyaf, orang wali-wali. Pernah terjadi itu tahun berapa, kada ingat. Ada seorang kaya, orang sugih, kemudian lalu hendak meminta haraguakan, minta jagakan lawan arwah guru, ya kah? Arwah guru sekumpul nih. Kira-kira umurnya kurang lebih antara 11-12 tahun. Kemudian lalu pas pagi waktu hendak makan, kemudian nang anak nih hendak mencoba kayak apa bujur kada guru nih melihat kasyaf tahu kada, ya kah? Lalunya bersimpan di atas bumbungan, ya kan, di atas bumbungan deh, simpan. Arwah guru itu berkiau, mengiau orangnya, kada menghiraninya. Nah, dia, apa guru ini kada melihat ukiau-kiaunya, sekalinya ujar sidin, si anu yang di atas tuh, cepat turun lagi kita makanan, kan? Melihat sidinnya kah? Nggak melihat. Jadi ketika kita hadir di dalam majelis orang-orang wali, itu semuanya hati kita dilihat sidin. Ada kalanya yang hadir itu ada mendapat musibah, namanya kesedihan, ada terlilit hutang, ya kah? Ada yang imba bakal lahir dua laki bini, datang ke majelis sidin melihat, lalu dihibur sidin. Padahal yang hadir tuh berapa ratus ribu, ya kah? Beliau kawan melihat. Itu salah satu ciri orang wali kutub. Orang wali kutub itu dapat melihat isi-isi hati orang yang hadir di dalam majelis ilmu di wadah sidin. Kenapa? Karena orang wali, ulama-ulama itu laksana dokter. Kan di dunia ini ada dokter lah. Di rumah sakit ada kalau dokter. Nah, dokter itu ada pembagiannya. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis penyakit luar, ada dokter umum. Ya Allah lah, ya kah? Dokter umum ini jika bahasa kita tuh istilah ilmu itu setengah-setengah. Ya kah? Setengah-setengah itu disebut orang dokter umum. Dan sama tuh ulama-ulama, para wali-wali itu. Inya melihat, dilihatnya muha kita aja kan dilihatnya, oh ini pak ibadat, oh ini ahli ibadat. Inya melihat buatmu muha aja. Makanya kan dalam Al-Quran apa? Fi wujuhihim, apa tuh? Min asari sujud, ya kah? Nah, sebenarnya di dalam dahi-dahi mereka itu ada ciri bekas tanda sujud. Orang yang senang mengerjakan sembahyang tahajud. Nah, jadi orang-orang kayak itu melihat, kada usah kita berpandir. Ada pernah seseorang datang, orang ini tahutang miliaran tahutang, lalu datang ke rumah arwah guru. Imbah datang tuh rencana hendak berkisah, mengisahkan tentang hutang. Ini termasuk mendatang ini anak angkat sidin. Ketika sampai di rumah sidin, duduk, apa kabar ya sidin? Ikam hendak bayar hutang kah? Nang ya sidin. Belum lagi berucap, sudah sidin tahu isi hati hasil yang datang tah. Ini nah duit ya sidin, bayari hutang lah ya sidin. Nah, jadi oleh sebab itu, bila kita datang ke rumah orang-orang alim, orang-orang wali itu hati-hati benar hati kita, ya kah? Ingat lawan Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Bila kita ada ingat, habis kena. Apalagi dalam hati kita macam-macam, ada untingan, ya kah? Kulli sifatin mawjudatin ala insanin bahwa hantuun. Tiap-tiap manusia di dalam hatinya ada sifat itu ada tujuan, bau unting-untingan,
Nah, kok tujuan Nabi hilang ke rumah tuan guru? Ya kan? Tahu sih Din. Makanya ketika kita Nabi hilang ke rumah tuan guru tuh hati kita jaga benarnya lah. Jangan sampai salah. Sebab maliknya melihat. Ya kan? Nah itu. Jadi sama basar itu mempunyai ta'alluq kasfi, segala apa itu mawjud, ta'alluq mawjud, maka ta'alluq mawjud adanya. Kemudian ilmu kalam itu ta'alluq kasfi, ta'alluq dilalah. Jadi ilmu itu ta'alluq kasfi. Ilmu artinya tahu Allah Ta'ala, mengetahui apapun yang ada di dunia, baik di dalam isi hati manusia yang tergelitik, apalagi yang tak ucap, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalam ta'alluq iradah, dilalah. Kalam itu ta'alluq dilalah, artinya dilalah itu bukti. Kalam perkataan menunjukkan bahwasanya kalam itu kita ucapan manusia itu diketahui oleh Allah. Itu terbagi segala wajib, terbagi mustahil, terbagi apa bilang? Jais. Jadi ilmu kalam ini ta'alluqnya ada wajib, ada mustahil, dan ada harus. Ini ta'alluq kepada manusia. Jadi kalau ilmu itu mustahil, lawan Allah Ta'ala pada mengetahui sesuatu, semuanya apa saja yang ada di dunia ini diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala kada tak tahu. Kemudian kalam perkataan itu perkataan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jais, harus, seperti ujar Allah Ta'ala hendak berkata, ikan bisa alim, bisa kada? Bisa alim, bisa kada? Itu terserah Allah Ta'ala. Cuman kalau kita hendak alim, kita wajib belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi hanya saja ilmu itu didapat lewat belajar. Mustahil orang itu alim kalau kada belajar, ya kah? Orang hendak alim tapi kada menuntut ilmu, salah alim. Dia mau tetap bodoh. Makanya kita disuruh menuntut supaya kita tak tahu. Jangan sampai kita kada menuntut. Tuh. Kemudian adapun misal ta'alluq seumpama qudrah, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal apa tuh? Baginya kah lain-lain ta'alluq kepada sifat lain adanya. Jadi adapun misal ta'alluq seumpama qudrah, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Seperti tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu ada buktinya. Seperti apa? Langit. Langit, adakah kita pernah melihat tiang?
adalah kalau kuai berjalan-jalan atau pesawat dukuk ya. Kenapa tahakuk tihang langit adalah Allah. Nah itu menandakan Allah Ta'ala Maha Kuasa menciptakan langit tanpa tihang. Coba rumah kawalah terbangun kalau kada tihang. Kalau tihang itu pondasi yang sangat kuat. Apabila kada ada tihang, kawalah berdiri rumah lah. Pasti ada kawat. Nah, itu perbedaan ciptaan manusia lawan ciptaan Allah. Ya Allah, langit itu luar biasa. Dan lagi, langit itu adalah ujungnya lah. Ada ujungnya. Soalnya bertemuan dengan ujung langit lah. Ujung dunia adalah di mana ujungnya. Ada. Nah itu sudah kita tahu bahwasanya yang menciptakan langit ini orangnya serba maha. Makanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Kadang mempunyai sifat kekurangan. Itu dimiliki oleh Allah. Berbeda makhluk. Kalau makhluk serba mempunyai kekurangan. Seperti Allah Ta'ala mempunyai kudrah. Pertama kuasa, kemudian ilmu, kemudian kaya. Kalau manusia itu lemah, susah, dan jahil. Ilmu milik Allah. Manusia adalah bersifat jahil. Tahulah berjahil lah. Jahil itu artinya kada tak ditahu. Jika bahasa kasarnya yaitu bul. Ya kah? Jahil. Jahil itu ada dua. Ada jahil, ada jahil murakkab. Ada jahil haja itu kalau belajar menuntut ilmu insya Allah alim. Kalau jahil murakkab, jahilnya tuh betumpang, tuh ngalih benar dilajari ya kah? Yang kayak di sekolahan tuh benar dilajari. Yang lainnya sekali dua kali dilajari paham aja. Ada yang saya ikut nih, tuh malah jadi ujar guru, ihdinas siratal mustaqim. Ujarnya ihdinas sirajal mustaqim. Siratal adanya sirajal saat benar guru dia kalah ihdinas siratal ya guru ihdinas sirajalnya saat gurunya ujar gurunya ihdinas simingsang ujar si murid ihdinas sidugel sama moya ya gurunya dudubele muridnya mingsang. Bila kita tuh melajari murid bilangnya kada paham, jangan dipaksakan, serahkan Allah Ta'ala. Ya Allah, cukup kita melajari, ya aja masalahnya paham kada itu urusan Allah. Kita kada kau memahamakan ya kah? Belajar ilmu bihimat supaya paham kada kau. Kalau Allah Ta'ala kada memberi pemahaman kada kau paham. Ya Allah, tuh dilajari kada paham juga. Itulah manusia. Kalau Allah Ta'ala kada berkehendak pasti kita alim. Cuman kita tetap disuruh menuntut. Mudah-mudahan berkat menuntut menjadi orang alim. Dapat ilmu lalu kita amalkan. Nah dapat ilmu kita amalkan itu sudah disebut orang alimnya kah? Sudah alim itu orang itu. Awam mengamalkan ilmu ya kah? Dapat ilmu, nah kayak inilah. Kalau tahu kudrah iradah, ilmu besar kalau menyatakan sebenarnya bila kita berjalan sambil mengatakan mata kita melihat, cuma hati-hati melihat mata ya kah? Jangan melihat maaf ya kah? Hanya melihat bibinian besar war lipis nang kintat, ya kah? Melihat, nah itu ujar Nabi an-nazarul ula laka wan nazarus tsani 'alaika.
Pandangan yang pertama itu nikmat. Bila kita melihat, melihat bibinian bungas sekali aja, itu kayak lagi ya kah? Itu rezeki kita. Jangan imbah melihat, malah jemi bener bakal ini, maiti gaya ilok pinggangnya ya kala sakacak maling. Nah, itu jadi tihi, jangan kita maitihi bentuk tubuh bibinian. Agak kira-kira kita ini banyak tua-tua kada tahu ada lah, ada dia lagi nafsu bibinian kayak berbeda nang anum-anum. Kalau nang anum-anum ini kada kau melihat ya kah? Bila melihat ini gaya ilok-iloknya ya kah? Aduh, makanya bibinian itu diciptakan adalah menjadikan musibah. Ya kalau musibah. Dan lagi bibinian itu maaf inya diciptakan dari tulang sulbi laki-laki yang sebelah kiri bingkuk hablang. Ini nanti bingkuk saya. Ini nanti diambil. Makanya sifat bibinian itu banyak kurang. Oleh sebab itu bila ada kita berisi bini jangan disarikinya. Kasihan minyak ulun nih mulai berisi anak. Pertama sampai yang tadi melahirkan, alhamdulillah melahirkan selamat. Ulun itu bini ulun dah waktu betianan, masya Allah. Seandainya kita lalakian nih, kira-kira parut nang di dalam bini kita itulah kita yakin mungkin 15 kilo ada tuh kandungannya tuh. Pertama yang dikandungnya anak. Yang kedua makanan yang dimakannya dan lain-lain tahi macam-macam ya kak 15 kilo ada kayak apa beratnya waktunya berhira waktunya berdiri kayak apa lalu ada kesalahan ini kita sariki kita mamai coba kita membetianan ayo Ustaz Cibian betianan ya rasanya ya kak kasihan luar biasa makanya bila ada kesalahan ini itu dimaafi jadinya yang kasihan adanya. Yuk kita pikirkan. Diisi anak berdua menyusu, berdua sanggupnya menyusui. Belang guring tengah malam bangun anak menangis menyusuinya guring gada kakaruan sanggupnya coba kita melalakian adalah suah kita anak menangis bangun kita menyusui adalah didolak janda itu hanya bibinian, makanya kedudukan bibinian itu luar biasa. Kan di dalam hadis Nabi itu pernah sahabat bertakun, ya Rasulullah, orang yang paling baik ulun kawani di dunia ini siapa ya Allah? Ya Rasulullah, ujar Rasulullah, ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Ibu engkau sampai 3 kali Rasulullah memadahkan ibu engkau. Kemudian siapa pulang ya Rasulullah? Abuka, abah ikam. Lalakian sekali ya, bibinian 3 kali. Nah ya. Jadi oleh sebab itu bila ada kesalahan ini yang sedikit itu dimaafi aja. Kasihan inya dasar kayak itu akalnya kok kurang. Kita didik dengan bagus, kita gambling. Apabila kita dengan didiknya salah, habis salahnya. Allah, ini kasihan di rumah manang bama masa, manang maharagu anak, ya kah? Dan besi simpul, kita napa datang siap makan. Kayak tahu lah kita di rumah aja. Nah oleh sebab itu kita sayangi, kita muliakan dia. Rasulullah aja memuliakan sebelum Rasulullah diutus manusia bibinian itu kada ada harganya di zaman jahiliyah. Bahkan bila ada seorang perempuan melahirkan anak bibinian langsung dipatak. Ya kah? Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bila melihat ke sebelah kanan tertawa, bila melihat ke sebelah kiri menangis.
Lalu sahabat bertakun, ya Sayyidina Umar kenapa? Pian bilang ke kanan tertawa, bila ke kiri menangis. Ujar Sidin, bila aku tuh ke kanan, aku melihat di Sidin keingatan mana aja Sidin. Diisi Tuhan. Tuhan itu diulah dari gelapung, diulah wadai. Jadi bilang lapar, panggal talinya, panggal tangan makan, tertawa keingatan gitu Jazidin. Adapun bila ke kiri keingatan waktu bini melahirkan anak bibinian langsung kupatak keingatan itu menangis aku Jazidin. Sayyidina Umar. Nah, itulah kejadiannya. Oleh sebab itu kita muliakan bibinian. Kemuliaannya bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran seperti di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surat bibinian. Adalah di dalam Al-Quran surah Ar-Rijal. Jadilah yang hafal Quran dan Ustaznya. Ada surah Ar-Rijal. Kemudian pulang di dunia ini adalah hari Ibu Kartini. Ada hari Bapak-bapak Kartini. Itulah kemuliaan bibinian. Jadi nyatakanlah kita muliakan bini kita yang ada di dalam rumah. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan inya, mudah-mudahan inya kita sekeluargaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan Allah ta'ala manfaatnya, dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang ada sakit, baik di rumah sakit atau di rumah, dan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah talilit hutang, mudah-mudahan cepat dimudahkan Allah ta'ala membayar hutangnya, dan kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. الله يا الله يا الله يا الله، يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. لهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبلغ وتقبل صلى الله وما عملنا من أنواع الخيرات فديك وجدك وكرمك بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرآن والتابعين وتابع التابعين وتابع المسلمين خصوصا إلى أرواح سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا خديجة رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولمن أحبنا من أوصانا من جميع المسلمين والمسلمات. أوصل اللهم صواب ذلك منا. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبلنا. انت أنفل انت حلال انت الله. YouTube langgar bang. Kalau subscriber Anda selalu 200 berapa? Sada majelis acara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azkir zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azkir zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istighfar wa